Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Mo TV, dan Bincang Mo TV kali ini sangat istimewa. Apa istimewanya? Saya dulu waktu kecil suka nonton film kungfu, dan salah satu aliran kungfu yang saya suka itu adalah Tai Chi, dan ada film Tai Chi Master. Nah, yang unik hari ini saya mengundang seorang guru Tai Chi, seorang Tai Chi Master, guys. Dan seorang murid ya yang ada di sini, dan di belakang kamera ini ada banyak murid-muridnya guru master kita kali ini. Dan kita akan berbincang karena mereka ini guru master ini juga membantu teman-teman yang sedang positif COVID, dan setelah sembuh mereka mengikuti senam Tai Chi ini dan untuk mendukung kesehatan mereka menjadi lebih baik. Nah, kita ngobrol bersama saya, seorang guru Tai Chi, Mas Andi, dan muridnya Pak Frans. Walah. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Romo. Sehat-sehat ya semuanya. Sehat. Wah, ini seorang guru Tai Chi ditanya sehat, sehat sekali pasti. Baik, kita ngobrol-ngobrol Mas Andi, Pak Frans tentang Tai Chi. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Mas Andi ini siapa dan orang mana ini kok bisa jadi guru Tai Chi, itu sejarahnya gimana? Mari. Ya, saya orang Jogja sini. Orang Jogja ya, oke. Tinggal di agak selatan. Agak selatan ya. Dan kenapa bergelut di Tai Chi saya sendiri juga kurang tahu ya, Romo. Dulu Karena awalnya dari dulu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tidak Lalu direncanakan. kesangkutnya itu gimana? Di awal saya masuk karena waktu itu saya cukup sering mengalami sedikit masalah di badan. Jadi Ya. sering flu macam-macam hampir tiap hari, sampai kepikiran waktu itu sampai di titik saya takut mati muda. Oke. Sampai di titik itu terus akhirnya saya perlu olahraga berarti. Ya. Saya olahraga, mencari-cari mana yang cocok. Tipe di saat itu saya sudah orang yang sudah hampir dikatakan orang hidup di jalan, cuma naik motor macam-macam, hidup di hampir dikatakan tidak pernah olahraga. Jadi saya harus cari olahraga yang ringan. Saya pikir waktu itu. Terus akhirnya sampai ada teman beritahu, ya coba-coba, akhirnya sampai sekarang ya. Tai Chi gitu ya. Baik. Kalau Pak Frans gimana nih? Kok dulu tersangkut dengan Mas Andi ini ikut Tai Chi, dan ini kayaknya guru murid senior sekali. Kalau saya tertarik dengan Tai Chi ini belum lama. Kalau dulu saya lihat Tai Chi itu ya itu yang senam lambat, orang tua-tua itu nggak tertarik. Karena saya senang yang bela diri keras. Nah, kemudian kan kita umur semakin lama makin bertambah. Pernah nggak ikut apa-apa. Semakin nganu ya, nggak enak. Perut semakin naik. Agak tinggi sedikit sudah mengkis-mengkis. Wah, ini saya harus nganu. Pertama saya periksa sehat semua, tidak masalah ya. Tapi saya butuh menjaga kesehatan itu sendiri. Jadi apa ya, olahraga apa yang senam sudah. Saya ikuti senam, aerobik. Wow, ternyata udah kuat. Nggak kuat, Kuatnya kuat tapi ketinggalan. Jadi kan susah. Wah, reso ganti aja. Lalu saya melihat Tai Chi. Pertama di sasana ya yang lembut tadi. Sasana itu ini ya? Terpaksa. Terpaksa ya sikut wah pokoknya ikut. Pokoknya ada olahraga. Terus kemudian saya cari-cari tempat lain ada. Nah, kebetulan ketemu Mas Andi ini, saya cocok sekali lihat cara ngajar dan yang diajarkan. Ya, itu. Jadi motivasinya kesehatan ya. Dan usia yang semakin tua dan membutuhkan gerak untuk kesehatan itu. Baik, sekarang masuk ke Tai Chi-nya sendiri, Mas Sandi. Tai Chi itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Nah, itu pertanyaan paling susah untuk saya jawab. Kata-katanya itu asli, kata dasarnya itu apa Tai Chi? Kalau Tai Chi secara konsep umum, kita akan akhirnya masuk ke sisi filosofi, jadi tidak ke sisi. Karena di
zaman dahulu kala Tai Chi diartikan sebagai perubahan yang dari titik kosong yang menghasilkan konsep yin yang. Oh, yin yang, yin ya, yang. Jadi ada istilah di Tai Chi. Tai Chi adalah ibu dari yin dan yin yang. Oke. Nah, di perkembangannya akhirnya ada Tai Chi Chuan, Tai Chi sebagai seni bela diri, sampai akhirnya berkembang sampai ke sekarang menjadi dianggap orang senam Tai Chi. Senam Tai Chi, oke. Ya, jadi dari yin yang ya, ini menarik karena saya belajar filsafat dan dulu pernah mendapat filsafat timur dan mengenal yin yang ini. Jadi yang jahat dan yang baik, tetapi di dalam kejahatan ada kebaikan. Dan di dalam kebaikan ada kejahatan juga. Jadi gambar bulatan dengan hitam dan putih dan ada kecil di dalamnya. Nah, ini menarik, ini menjadi filsafat timur ini ya. Baik, kalau Mas Andi sendiri sudah berapa lama sih sebenarnya belajar Tai Chi? Sampai sekarang saya sebut suhu gitu ya, suhu Tai Chi. Itu berapa lama itu berarti? Saya belajar kira-kira 2008-2009 sekitar tahun itu. Tahun itu ya, jadi lumayan lama. Dan perjalanan belajarnya kemana aja ini? Kalau di awal masih di sini di Jogja, terus sampai cukup belajar, cukup di waktu awal saya benar-benar murni hanya saya mau cari sehat. Mau cari sehat. Di mana salah satu guru saya di sini dia bilang, oh ini bela diri, ini bela diri, ini bela diri. Dia selalu menekankan membawa saya untuk masuk ke konteks Tai Chi sebagai bela diri. Saya semakin mencoba lari bahwa Tai Chi tidak bisa, saya tidak mau seperti itu. Sampai akhirnya saya dengan teman-teman yang lain ketinggalan secara teknik, secara macam-macam. Dalam waktu 2 tahun mereka sudah hafal banyak, saya belum hafal satu pun. Begitu susahnya itu. Iya. Sampai ada satu kejuaraan di mana kejuaraan di Solo waktu itu banyak bilang kamu ikut kami. Saya terpaksa harus belajar, terpaksa harus menghafal. Nah, disitulah saya kurang sekitar 7 bulan, 6 bulanan. Itu saya fokus untuk di situ. Akhirnya hafal. Di mana konsep di waktu saya ikut kejuaraan juga berbeda dengan beberapa yang beberapa teman-teman mencoba untuk mencari juara. Di situ saya mencari akarnya bahwa konsep di Tai Chi adalah kekosongan, bahwa saya kalau mau bertanding saya harus melatih dalam kondisi kosong. Jadi saya latihan untuk kalau saya masih pengen juara, saya tahan. Lagi-lagi sampai ditonton banyak orang. Kalau saya masih pengen bagus, saya tahan. Oh, seperti saya belum ini. Ulang-ulang sampai sekitar setengah tahun. Ini sudah ngomong ke turnamen, sudah sampai turnamen mana aja ini? Sebenarnya lebih ke turnamen lokal karena saya masuknya juga di usia. Karena Tai Chi sendiri terbagi, kalau untuk yang sport dia masuk di dalam usu. Dalam usu kalau di sini itu remaja ke bawah. Nah, yang senior mereka bikin kejuaraan sendiri. Nah, disitulah kesempatan kita bermain. Nah, dari saya ketemu banyak, rata-rata mereka praktisi wusu, pernah juara dan macam-macam. Dan saya cukup beruntung, saya di waktu pas lomba pertama saya satu-satunya yang tidak pernah juara. Tidak punya basic dari situ, saya dapat nomor ya, itu yang cukup. Itu yang akhirnya mereka tertarik, terus ngobrol-ngobrol. Saya dibantu diajari mereka, jadi guru saya jadi akhirnya banyak sekali. Baik, kalau Pak Frans nih, setelah ikut Tai Chi ini sebenarnya apa dampaknya untuk hidup Pak Frans ini? Ya lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Ada kegiatan rutin, bisa olahraga, ketemu teman-teman, ketemu guru, itu sangat membantu. Sangat membantu. Berat nggak sih sebenarnya di usia Pak Frans ini untuk memulai ikut gitu ya, waktu mulai ikut Tai Chi itu?
kalau dinyatakan berat ya berat. Tapi kalau kita suka, senang, ya kita belajar mengikuti keadaan. Masih ada banyak teman kita yang lebih tua, juga masih mau. Tidak pernah mengalami putus asa, wes rampung lah gitu aja enggak? Enggak, ya, enggak ya. Semampunya aja. Seneng gitu ya. Kebetulan kita dapat guru juga guru yang membimbing ya. Jadi Yus dilengke pokoknya sak tekane. Gitu ya. Tapi kalau tanya lah ini, tanya dijelaskan. Itu yang saya salut bisa menjelaskan. Banyak guru pelatih lain yang mungkin lebih senior, tapi kalau ditanya tidak bisa. Padahal kalau seperti saya itu senangnya untuk apa? Gerakan ini untuk apa? Itu yang saya cari. Jadi bukan jurusnya. Jurusnya sudah bosen saya kalau secara saya sudah bosan. Cuma itu untuk apa? Gerak-gerak itu sebetulnya apa? Itu yang saya cari. Baik. Nah ini pertanyaan ini mau saya sambung nih. Apakah bisa menjelaskan ini di balik gerakan-gerakan dasar Tai Chi misalnya lah, yang paling dasar itu apa istilahnya? Lalu filosofi di balik itu apa, Mas? Nah ini konsep dasar dalam Tai Chi adalah wuji. Kosong. Dia mempunyai arti kosong. Jadi kita harus kembalikan ke fusi klasik Tai Chi. Tai Chi lahir dari wuji, dari kekosongan. Tai Chi ibu dari yin dan yang. Saat diam mereka itu bersatu, saat bergerak mereka itu berpisah. Tidak lebih dan tidak kurang. Ikuti garis lingkaran dan membesar. Dari kebiasaan berlatih, lama-lama akan mengerti Tungjin, mengerti energi. Dari energi kita akan mengerti, kita akan mendapatkan pencerahan. Harus dikembalikan ke situ. Waktu kemarin saya coba ikut-ikut itu ya, itu kan jenengan menyebut kata-kata itu. Itu apa saja yang bisa dijelaskan waktu awal lah, untuk ini pemula nih ceritanya gitu. Untuk konsep Tai Chi kita harus belajar, ada namanya sesanse. Sesanse itu 13 prinsip dasar. Itu terdiri dari wusing 5 elemen kalau ini, terus sama pakwa yang lambang 8. Dalam untuk dasar kalau menurut saya yang harus sangat dipahami adalah tentang wusing, jadi tentang 5 elemen air, tanah, api, logam, kayu. Itu harus kita paham. Mana gerak yang mewakili unsur itu, mana bagian tubuh yang mewakili unsur itu yang kita olah. Yang paling penting sangat di Tai Chi adalah karena untuk menghasilkan yin yang, menghasilkan sesuatu yang imbang, kita harus mengenal, kalau kita di Tai Chi istilahnya cungting. Cungting itu terpusat atau di tengah. Jadi benar-benar tengahnya tengah. Itu yang paling jadi pusat gitu ya. Ya. Baik, ini nah sekarang pertanyaan jadi menarik nih. Kita itu awam ya tentang Tai Chi, dan setahu saya karena saya dulu nontonnya kungfu ya, jadi setahu saya Tai Chi itu bela diri gitu. Tapi ternyata kemarin saya melihat ada olahraganya, ada senamnya. Dan sekarang ngobrol dengan Mas Andi ini filosofinya sangat dalam gitu loh. Nah sebetulnya Tai Chi itu bela diri atau olahraga atau meditasi sih sebetulnya? Kalau menurut saya Tai Chi itu kehidupan. Kehidupan. Dia bukan olahraga, tidak, dia harus dilihat secara kompleks yang utuh. Karena dalam konsep di klasik di Tai Chi, kalau kita mau menjadi petarung dalam bela diri, untuk bisa menendang kita butuh sehat. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk bisa sehat kita butuh konsep. Butuh aturan, butuh prinsip. Nah, itu yang jadi ada pemikiran fisik, kesehatan tadi, tapi juga pikiran ya, hati gitu ya. Jadi
ada konsepnya, lalu ada fisiknya, dan akhirnya itu membawa pada gerakan itu ya. Ya, karena kebetulan Tai Chi di sana, di Cina itu masuk dalam Neijia. Neijia itu seni yang mengolah dalam. Jadi ada Neijia dan Weijia. Weijia itu yang cenderung di luar, jadi yang seperti Shaolin atau sistem olahraga atau bela diri yang mementingkan keras dan macam itu disebut Weijia. Tai Chi lebih mementingkan Neijia yang di dalam. Gini, dalam konteks bela diri nih ya, dulu kan apa ya, saya mendengar itu katanya Tai Chi, kalau orang melakukan bela diri dengan Tai Chi ini konon ini tanpa kekerasan. Itu apa yang dimaksud? Bisa dijelaskan nggak? Kalau yang kita tahu kan kalau nonton kungfu itu kan kekerasan semua. Tapi katanya Tai Chi itu tidak dengan tenaga, tidak, itu hanya membela diri, betul, tidak melukai dan segala macam. Apakah benar itu? Kalau menurut yang saya pahami tidak seperti itu, karena ada istilah, memang ada di Tai Chi ada seliang po jian jin. Jadi 4 tail, 4 liang mengalahkan 1000 jin. Jadi ya kira-kira 4 ons mengalahkan 1000 kilo. 1000 kilo, oke. Dari hal itu kelihatan bagus. Tetapi itu yang membuat banyak praktisi salah persepsi bahwa di salah satu aturan di Tai Chi adalah untuk menjadi alami, untuk menjadi harmonis kita harus sung. Sung itu longgar, lembut. Harus seperti itu. Tetapi di mana alami itu juga harus dilatih. Itu yang banyak keliru di masyarakat umum. Makanya banyak di umum praktisi Tai Chi yang melambai, yang di mana Tai Chi sangat jauh dari tradisional. Tai Chi tidak boleh seperti itu. Baik. Nah, ini dari tadi menjelaskan dengan bahasa Cina, belajar bahasa Cina juga. Karena saya harus masuk ke kultur budaya dan macam-macam, sedikit belajar, karena biar harus tahu arti dasarnya, filosofi dasarnya harus tahu, karena repot juga kalau tidak. Kembali menyambung ke ini tadi, jadi yang ditekankan lembut di Tai Chi adalah misalkan dia beri tenaga 50, kita beri tenaga 50, itu kan imbang. Kita hanya nambah 1 kilo saja. Jadi bukan dia 1 kilo terus kita, dia 50 kilo terus kita 1 kilo, bukan seperti itu. Dia 50 ya kita 50, cuman kita tambah 1, 51. Itu yang dinamakan lembut, yang diinginkan kelembutan mengalahkan kekerasan. Seperti itu. Bukan bukan itu tadi ya, kekerasan dalam arti yang benar-benar keras gitu ya. Tetapi ada cara yang membuat kelembutan ini mengalahkan sesuatu yang keras itu. Baik, Pak Frans, saya dulu kan ikut latihan baru sekali, dan melihat gerakan Pak Frans dengan teman-teman itu bisa kompak sekali. Itu gimana itu? Padahal katanya latihannya baru saja, tapi ada sesuatu yang bisa menarikan dengan kompak banget itu. Kalau menurut saya ya karena ada gurunya yang ngajarin. Karena ada gurunya, Lalu kita kan mengikuti. Karena lambat laun juga karena sering latihan mungkin bisa menyesuaikan diri. Jadi Mas Andi ini guru yang baik sekali gitu ya. Jadi bisa menjadi contoh yang bisa dilihat, dan akhirnya semua murid-murid mengikuti gerakannya dengan juga Romo. Menurut saya dalam belajar itu harus satu kesalahan di kita di praktisi Tai Chi adalah mereka takut salah. Takut salah itu. Malu salah. Kelihatan tidak bagus di antara teman-temannya. Itu yang membuat
menutupi kita jadi tidak bisa naik. Belajar di Tai Chi yang sangat aturan pertama ada koreksi, kita harus mau mengoreksi diri. Kalau hanya sekedar ngikut dan macam-macam itu cukup repot. Jadi keberanian itu yang mungkin kurang. Oke, jadi harus juga dengan berbesar hati ya, artinya berani, ya jangan takut salah lah intinya. Aturan kalau menurut saya, kita harus bagaimana menunjukkan kita itu salah. Oh gitu. Di Tai Chi harus seperti itu. Harus itu ya. Tidak boleh harus melihat dari sisi bagusnya, harus sisi. Karena aturannya adalah saat kita tidak memperhatikan sesuatu, perhatikanlah hal yang tidak kita perhatikan. Saat kita mau kelihatan bagus di situ, tunjukkanlah hal yang keburukan kita. Karena konsep Yin Yang harus bermain dalam konsep Tai Chi. Betul ya, ada sesuatu yang terus mix gitu. Ya. Itu yang menarik. Nah, dalam konteks olahraga kesehatan ini ya sekarang, ini Tai Chi ini yang diolah apa sih sebetulnya? Kalau kita sedang berlatih dan bermain Tai Chi itu yang sedang diolah apa? Kalau kita ke gym itu kan otot-otot kita. Iya. Tapi kalau Tai Chi ini apa yang diolah sebetulnya? Di Tai Chi istilahnya I, pikiran, Sen, spirit, sama Chi, energi. Itu yang kalau kita San Chi, jadi 3 energi yang harus dia harus menjadi satu garis lurus. Satu garis ya. Dengan kualitas yang sama. Itu ada unsur keseimbangan. Iya, karena hidup gitu. Di Tai Chi ada istilah Tian Ren Tu. Tian itu langit surga, dan Ren itu manusia, Tu itu bumi. Itu diwakili oleh langit sebagai kepala, Ren sebagai tantian atau bagian perut, Tu-nya kaki. Keharmonisan atas bawah itu yang dipercaya membuat dunia menjadi harmonis. Kalau di dunia di katanya dulu di Tiongkok sana dulu katanya yang dimaksud dunia itu bukan dunia yang di luar, alam yang di ini adalah alam di badan. Jadi ini yang masih kita pegang di praktisi Tai Chi, untuk harmonis di situ ada tercipta di situ. Nah, saat sesuatu sudah dalam garis lurus yang tepat, tiap organ akan berada di tempatnya yang paling ideal. Nah, itu akhirnya menghasilkan. Oke. Baik, Mas Andi, ini bersama perguruan Sasana ini sudah berapa lama? Dan apa kesannya terhadap ini Bapak Ibu yang ikut ini? Mereka nakal-nakal atau Kalau saya pribadi senang sih. Saya ikut mereka sebenarnya masuk di awal itu saya waktu itu beri privat, jadi sedikit flashback cerita dulu. Dulu saya itu beri privat orang, terus di situ ada rombongan yang berlatih Tai Chi tidak punya pelatih. Nah, di satu sisi saya senang Tai Chi, hobi saya di situ, hidup saya di situ. Melihat mereka itu satu sisi senang, satu sisi kasihan. Dengan semangat, dengan macam-macam kok tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya saya masuk di situ. Dari mereka yang menurut saya sangat senam sekali. Sangat. Saya mencoba untuk bawa Tai Chi itu yang ideal, itu yang seperti saya yang kasihan adalah itu. Jadi mereka sedikit saya seret ke bawah dunia yang saya pahami. Dunia yang dipahami Mas Andi ya. Nah, kemarin itu bapak-bapak ini bawa pedang, bawa tombak segala itu untuk apa ya? Oh itu saya ngeri, datang, waduh bawa pedang ini udah jagoan semua ini. Kalau saya menariknya malah di situ. Ibu-ibu di situ ada, bahkan ada yang saya tanya itu, dia kalau berangkat latihan bawa alat itu malah merasa bangga dan kalau saya sendiri itu malah malu. Dia malah merasa percaya diri dan macam-macam. Jadi seru itu. Ibu-ibu bawa pedang. Kalau untuk senjata, karena di konsep di Tai Chi kita
ada kembali ke tadi ke Wusing ke 5 elemen. Ya. Jadi senjata di Tai Chi kita mewakili elemen-elemen tersebut, di mana kalau kita latihan tanpa senjata itu mewakili elemen tanah. Kalau dengan bermain kita pakai pedang itu memakai air. Ya. Kalau api diwakili dengan tombak. Kalau kayu diwakili dengan toya. Dan kalau logam diwakili dengan golok atau tao. Jadi harapan di Tai Chi adalah kita harus bisa mewakilkan unsur-unsur tersebut. Kita harus benar-benar mengenal aturannya bagaimana, bergeraknya bagaimana, karakternya bagaimana. Itu yang kita percaya akan membuat badan kita jadi lebih harmonis. Lebih harmonis ya. Biar karakter kita, karena jadi karakter orang kan masing-masing dia cenderung karakter apa, apa dia akan terbantu diimbangkan di situ. Baik, Pak Frans, kalau orang gemuk kayak saya ini ikut Tai Chi mungkin nggak nih? Mungkin saja. Gimana? Nanti jatuh terus nggak? Apa? Jatuh terus ya? Oh tidak. Tidak seimbang itu gimana? Melalui proses toh dari awal. Dan kita punya guru ini bisa ngajari murid-muridnya. Oh itu pantasnya ini, oh ini gerakan ini yang lebih baik. Jadi guru enggak masalah, saya kurus gemuk itu enggak masalah. Asal ada minat mau belajar. Minat ya yang menjadi kuat dan semangat. Semangat. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Saya mendengarkan Mas Andi ini juga mengajari para pasien COVID yang sudah mulai sehat dan dengan Tai Chi ini juga ya. Dan sebetulnya pertanyaannya yang terakhir, apa khasiat Tai Chi ini untuk melawan COVID ini? Dengan teman-teman yang terpapar positif, lalu dalam pemulihan apa fungsi Tai Chi ini? Kalau untuk melawan COVID sendiri saya kurang tahu ya. Cuman saya merasa orang sakit itu karena dia tidak harmonis yin dan yang di dalam tubuh. Nah, rata-rata orang sakit itu dia badannya cenderung dingin, cenderung kurang mau bergerak. Nah, dan saya sangat berharap bahwa Tai Chi bisa membantu mereka untuk sedikit menghangatkan, karena di Tai Chi itu yang ditargetkan hanya hangat, bukan panas. Kita hanya membuat hangat itu sepanjang mungkin. Karena ada salah satu penelitian, orang aktivitas biasa tingkat kehangatannya sekian, sampai ada praktisi Tai Chi yang bagus, kemampuan Chi dia memberi hangat itu 24 jam, tetapi 24 jam itu dia melemah. Jadi di titik ini dia harus dimulai diolah lagi. Dan beberapa hal banyak juga memberi karena jadi pasien COVID kan cukup berat juga ya. Betul. Dia harus terkurung sendiri dan macam-macam. Nah di satu sisi Tai Chi olahraganya juga menuntut untuk fokus terhadap diri sendiri. Saya harap di situ membantu mereka untuk lebih mampu menikmati hidup sendiri itu seperti apa. Menikmati hidup sendiri gitu. Dan sebetulnya itu proses menjadi harmonis ya, dengan alam, dengan sekitarnya, dan justru masuk ke dalam dan menjadi harmonis. Ini yang menarik ini. Ini filosofi yang menyehatkan betul dan membawa kita pada secara rohaniah pun dalam olah fisik pun kita menemukan sebuah keseimbangan untuk kesehatan. Baik, terima kasih Mas Andi, Pak Frans. Terima kasih Romo. Tadi kita sudah melihat latihannya dan sekarang di akhir kita akan melihat lagi ya. Masih menarik dengan tim yang ada di sini yang akan akan bertai chi ria gitu di sini di alam media di sekitar kita. Baik. Guys, itu tadi obrolan saya Moti dengan Mas Andi dan Pak Frans, pegiat Tai Chi, dan kita boleh bersyukur karena pengalaman para pegiat Tai Chi ini sungguh membuka mata kita
akan filosofi tubuh kita, akan kedalaman tubuh kita, yang di dalam kesakitan pun kita selalu tubuh mencari harmonisasi dengan alam yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tidak hanya raga tapi juga jiwa kita. Terima kasih atas kehadirannya Mas Andi, Pak Frans, dan kita masih akan bersama para pegiat Tai Chi ini untuk latihan Tai Chi. Kita ikuti episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.